Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Praktikum IPA kelas D. Dengan saya Gifta Baladina. Saya Ika Sartika Dewi. Saya Umu Atia. Baik, pertama kami akan melakukan percobaan KP1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bahan dan alat yang dibutuhkan adalah yang pertama alat tulis, yang kedua adalah form hasil mencatat kita nanti, lalu alam sekitar. Nah, coba perhatikan, kali ini kita akan menyebutkan ciri-ciri ikan. Kalian bisa lihat di sini, ibu ada kolam ikan yang ikannya banyak ya. Mari kita sebutkan ciri-ciri ikan. Yang pertama, bergerak ya nak. Ikan bergerak tentu saja menggunakan siripnya dengan cara berenang. Kemudian ciri yang kedua, ikan bernafas. Karena ikan hidupnya di dalam air, maka ikan bernafas dengan insangnya. Ciri yang ketiga, ikan membutuhkan makan dan minum. Nah, kita beri makan ya ikannya. Ya, ikannya lapar ya. Makanan ikan apa? Makanan ikan bisa jadi organisme yang ada di dalam air, atau ikan-ikan yang lebih kecil, atau bisa juga pelet khusus untuk ikan. Ciri yang berikutnya, ciri keempat, ikan itu berkembang biak. Berkembang biaknya dengan cara bertelur. Setelah telur menetas, maka ikan kecil akan bertumbuh. Semakin lama semakin besar, menjadi ikan-ikan yang lebih besar. Nah, sini ibu ada burung ya nak, burung dara yang berwarna putih. Ciri yang pertama, burung tentu saja bergerak dengan cara terbang. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, ciri yang kedua, burung berkembang biak dengan cara bertelur. Ini ada sarangnya. Kemudian nanti setelah beberapa waktu telurnya akan menetas dan berubah menjadi anak burung. Ciri yang ketiga, tentu saja burung membutuhkan makanan dan minuman. Ya, ini contohnya makanan burung ya nak ya. Ini dari biji-bijian. Ada juga burung yang makan buah. Ada juga burung yang makan sayuran. Minumnya air biasa ya nak. Kemudian ciri yang berikutnya adalah burung bergerak dan peka juga terhadap rangsangan. Ketika ada hujan, panas, maka dia akan cenderung untuk berteduh. Nah, ciri yang berikutnya terakhir adalah bernafas. Karena burung termasuk hewan unggas, maka burung bernafas dengan rangkaian. Seperti itu ya nak, ciri-ciri tentang burung. Terima kasih. Kucing dapat bergerak, bernafas dengan paru-paru, membutuhkan makan, bertumbuh, dan berkembang. Dengan melahirkan. Baik teman-teman, hari ini kita mau berbicara tentang semut. Sebagaimana kita ketahui bahwa semut itu adalah hewan yang sangat kecil sekali ukurannya. Semut itu termasuk makhluk hidup. Semut itu termasuk golongan hewan serangga. Semut memiliki 3 bagian. Nah, bagian-bagian tubuhnya kita lihat. Tubuhnya ada kepala, ada dada dan perut. Perut semut itu ternyata ada 2. Yang pertama, perut satu berfungsi untuk menutrisi makanannya sendiri. Itu termasuk salah satu ciri-ciri makhluk hidup yang perlu makan. Ya, semut juga makan. Dia bisa mengelola 2 makanan, yaitu dengan untuk diri sendiri dan untuk berbagi makanan dengan semut yang lainnya. Coba kita perhatikan, ada semut. Nah, ini semut nih. Bagaimana dia bergerak? Dia bergerak sangat pelan sekali. Nah, ini ya. Ini sengaja dirangsang dengan gula agar berkumpul. Sebetulnya semut itu bisa berkumpul kapan saja ketika ada makanan. Semut itu bisa langsung muncul dan berbondong-bondong. Semut berkembang biak dengan bertelur. Nah, bernafas.
apakah semut bernapas? Iya, semut juga bernapas. Semut bernapas. Memang semut tidak memiliki paru-paru, tapi semut memiliki lubang-lubang pada bagian dada yang bernama spirakel. Lalat bergerak dengan cara terbang karena dia memiliki sayap. Dia juga bisa bernapas. Lalu dia membutuhkan makan dan dia sangat suka di tempat-tempat yang kotor. Dia bertumbuh dan berkembang dengan cara bertelur. Ini sudah ada tanaman concor bebek. Kalian tentu pernah melihatnya. Mari kita sebutkan apa saja ciri-ciri tanaman concor bebek ini. Yang pertama, tanaman concor bebek ini memerlukan makan dan minum. Dari mana makanannya didapat? Makanannya didapat dari proses fotosintesis, yaitu proses memasak makanan yang dibantu sinar matahari. Dan minumnya didapat dari mana? Ketika kalian menyiramnya, disinilah tanaman ini bisa minum. Atau ketika hujan turun dan tanaman ini mendapatkan air, maka tanaman concor bebek minum. Ciri yang kedua, tanaman concor bebek berkembang biak dengan cara tunas adventif. Coba kalian perhatikan, nak, lebih dekat lagi. Di pinggir atau sisi daunnya ada tunas kecil yang disebut tunas adventif. Beginilah cara tanaman concor bebek berkembang biak. Jika kalian ingin menanamnya, kalian tinggal memotong satu daun dan langsung menanamkannya di tanah. Insya Allah tanaman concor bebek akan tumbuh. Ciri yang ketiga, tanaman concor bebek ini berkembang biak, bergerak dan peka terhadap rangsangan. Tentunya jika terkena angin, sinar matahari, hujan, dan lain sebagainya, maka tanaman ini akan bergerak. Ya, ciri berikutnya, tanaman ini bernafas ya. Bernafas dari mana, Bu? Bernafas dari pori-pori yang ada di permukaan daunnya. Dan ciri yang terakhir, tanaman concor bebek ini berkembang dan bertumbuh. Seperti tadi, jika kalian menanamnya dari daun, maka dari kecil dan lama-kelamaan akan besar seperti ini. Ini tanaman lidah buaya. Perhatikan ya. Mari kita sebutkan ciri-ciri tanaman lidah buaya ini. Apa ya kira-kira? Yang pertama, lidah buaya bernafas. Bernafas melalui ini pori-pori yang ada di tengah-tengah batang ya, bisa disebut batang juga. Kemudian memerlukan makan dan minum. Nah, lidah buaya ini banyak mengandung air yang disimpan di dalam batang ya, batang tanamannya, sehingga batang tanamannya ini menggelembung. Jadi makanan dan minumannya disimpan di dalam batang ini. Kemudian bagaimana caranya dia memperoleh makanan? Seperti yang tadi telah disebutkan dengan cara fotosintesis, proses pengolahan makanan pada tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Kemudian tanaman lidah buaya memiliki ciri yang ketiga, yaitu berkembang biak dengan cara bertunas. Jadi diawali dari satu induk akan keluar tunas yang berdekatan dengan induknya atau anak ya. Kemudian akan menjadi banyak seperti ini contohnya. Dari satu induk tumbuhlah tunas-tunas lain menjadi penuh. Ciri yang berikutnya yaitu bertumbuh. Tunas yang tadinya kecil tumbuh menjadi besar dan sampai seperti induknya. Dan ciri yang terakhir adalah bergerak dan peka terhadap rangsangan. Jika terkena panas matahari, hujan, angin, tentunya dia akan bergerak dan peka terhadap rangsangan. Demikian, terima kasih. Baik teman-teman, di belakang saya ada pohon jagung. Pohon jagung ini dapat bergerak dan menerima rangsangan, dapat bernafas, membutuhkan nutrisi, bertumbuh dan bergerak. Dan di belakang saya ini ada pohon pisang, walaupun pisangnya belum ada dan masih kecil. Pisang ini dapat bergerak ketika menerima rangsangan, bernafas dan membutuhkan nutrisi,
dia juga bertumbuh dan berkembang. Baik teman-teman, di belakang saya ada pohon bunga turi. Pohon bunga turi ini bergerak ketika mendapatkan rangsangan, bernafas, lalu membutuhkan nutrisi, tumbuh dan bergerak mengikuti arah matahari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan mencontohkan gerak seismonasti. Baik, di bawah saya ini ada pohon putri malu. Mari kita simak bagaimana dia bergerak. Jika kita sentuh dengan sentuhan ringan, maka dia akan mengatup dengan cukup lama, membutuhkan sekitar 3 detik ya. Bagaimana kalau kita sentuh dengan kecepatan sedang? Ya, maka dia pun akan mengatup dengan cukup cepat. Dan sekarang kita akan menyentuhnya dengan sangat cepat atau dengan kasar. Ya, dan putri malu pun mengatup dengan sangat cepat. Itulah yang disebut dengan gerak seismonasti, yaitu gerakan yang tercipta akibat adanya rangsangan terhadap daun putri malu. Dan nanti pada malam hari, para daun putri malu ini dia akan mengatup dikarenakan kondisi yang gelap karena malam hari. Itu saja teman-teman, terima kasih. Kondisi putri malu saat ini kita lihat, nah semua tertutup ya, karena tidak ada cahaya. Karena tidak ada cahaya, maka kondisi putri malu semua menguncup. Namun jika selama 30 menit ini saya terangkan dengan senter, si putri malu ini akan membuka ya. Untuk saat ini karena kondisi gelap di malam hari, maka kondisinya mengatup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 praktikum IPA. Di sini kami akan melakukan praktikum respirasi pada makhluk hidup. Di depan kami sudah ada alat dan bahan. Silahkan kepada Ibu Imu dan Bu Ika agar diperkenalkan. Baik, untuk bahan yang pertama ada kecambah dari kacang hijau, terus rendaman kapur sirih, selanjutnya kapas dan jangkrik. Untuk alatnya di sini ada 3 botol, kemudian sedotan, plastisin, pewarna makanan, vaselin, dan yang terakhir adalah label. Setelah terisi kapas di dalam botol, mari kita tuangkan dengan air kapur sirih. Tuangkan secukupnya. Lalu kita ambil seekor jangkrik atau 2 ekor untuk dimasukkan ke botol A. Botol B kita isi dengan kecambah. Dan botol C dibiarkan begitu saja. Dan selanjutnya kita tutup dengan sedotan yang sudah dibalut dengan plastisin. Kita rapatkan. Sedotan sini fungsinya untuk menghubungkan udara dalam botol dan di luar botol.
selanjutnya kita olesi dengan vaselin pada permukaan kecil di sedotan agar tidak ada udara yang terhubung antara sedotan ketika nanti sedotannya kita tutup. Ya, selanjutnya kita teteskan air ke dalam sedotan-sedotan ini, yang selanjutnya akan kita lihat reaksinya. Airnya ini sudah diberi warna ya teman-teman. Ya, sebetulnya ini sudah terlihat perubahannya teman-teman. Ya, di sini sudah mulai turun airnya. Namun kita akan terus menyimak, kita akan terus meneliti hasil dari percobaan kita ini setiap 5 menit. Ya. Ya, inilah hasil dari praktikum KP1 praktek 3, di mana botol yang terisi makhluk hidup turun dengan cepat ya ketimbang dengan yang kosong yang tidak ada. Baik, itu saja video dari kami kelompok 6 praktikum IPA kelas D. Semoga bisa menikmati video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.